Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk dapat hadir, untuk dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salah satunya adalah dengan mengikuti belajar. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi tentang sel. Sebelumnya saya mengajak kepada anak-anakku untuk berdoa. Senantiasa kita berdoa agar kita terhindar dari malapetaka, kita terhindar dari bencana COVID ini yang sangat-sangat menakutkan. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang sel. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, jadi kita akan mempelajari struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Tujuan pertama adalah menjelaskan letak-letak bagian atau bagian-bagian dari sel itu. Yang kedua adalah menjelaskan fungsi bagian-bagian sel. Ya, baiklah anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, kami kembali mengingatkan materi pelajaran kalian sewaktu di SMP, yaitu Anda barangkali sudah belajar apa sih sebenarnya itu sel. Barangkali kalian sudah ada sedikit pengetahuan tentang sel itu. Saya kembali memberikan pengantar. Sebenarnya sel itu bisa kita kategorikan, kita ambil, misalnya kita amati gabus. Pernah tidak kamu mengamati gabus? Coba kamu amati gabus, kamu perhatikan gabus itu dibangun oleh sebuah ruangan-ruangan kecil. Anda bisa perhatikan situ. Ada ruangan-ruangan kecilnya yang bulat-bulat itu kecil-kecil. Ruangan-ruangan ini ada pembatasnya antara ruangan satu dengan ruangan yang lain. Anda bisa kategorikan satu ruangan itu dikategorikan adalah satu sel. Kemudian ruangannya lain satu juga sel. Nah, kalau kita lihat antara satu ruangan dengan ruangan yang lain itu berdempet. Berarti kita bisa mengkategorikan ini adalah sebuah jaringan. Jadi kumpulan dari sel-sel ini bentuknya sama, fungsinya sama, membentuk sebuah jaringan. Anggaplah itu sebuah jaringan. Misalnya kita ambil contoh misalnya jaringan pada tubuh, yaitu jaringan saraf, ada jaringan ikat, ada jaringan otot. Nah, gabungan atau kumpulan dari beberapa jaringan inilah yang membentuk sebuah organ, misalnya organ tangan, organ mata, dan lain sebagainya. Gabungan dari beberapa organ membentuk sistem organ, misalnya sistem pencernaan. Sistem pencernaan dibangun oleh organ mulut, kerongkongan,
lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ya, baiklah anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sebenarnya itu struktur dari sebuah sel. Tetapi sebelumnya itu, saya kembali dulu menjelaskan sebenarnya apa sih sebenarnya itu sel. Kalau di SMP Anda telah belajar bahwa sel itu adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Berarti kalau begitu, tubuh kita ini dibangun oleh sel. Tubuh hewan seperti sapi, kerbau, anjing, tikus, bahkan tubuh dari jangkrik itu dibangun oleh sel. Ya, dibangun oleh sel. Nah, kita bisa melihat bagaimana bentuk sel itu secara langsung, tanpa mengkategorikan lagi seperti bentuknya gabus tadi. Kita bisa praktik langsung, tetapi dengan menggunakan mikroskop, yaitu misalnya dengan menyayat. Ya, misalnya kita mau melihat sel-sel pada kulit, jadi kita bisa sayat kulit kita. Ya, misalnya kita mau lihat jaringan otot, ya bisa diiris tipis. Kita ambil sekerat daging, kemudian diiris tipis, kemudian dilihat di mikroskop. Ya. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya itu sel? Ada yang menyatakan sel itu unit struktural penyusun tubuh makhluk hidup. Sel adalah unit struktural penyusun tubuh makhluk hidup. Berasal dari kata struktural. Struktural itu struktur, tersusun. Jadi tubuh kita itu tersusun atas sel. Tersusun atas sel. Ya. Misalnya kita ambil tadi jaringan kulit kita lihat di mikroskop, kelihatan di situ terdiri atas banyak sel. Ya, ini adalah hasil pembuktian dengan melihat spesimen di mikroskop. Kemudian ada yang mengatakan sel adalah unit fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Apa itu fungsional? Fungsional itu berkata fungsi. Jadi terjadi proses metabolisme di dalam sel. Apa itu metabolisme? Terjadi reaksi kimia dalam sel, sehingga terjadi fungsi-fungsi sel. Misalnya di dalam sel ada beberapa organel yang punya fungsi-fungsi tersendiri. Dan fungsi-fungsi ini menyebabkan terjadinya proses metabolisme. Reaksi kimia dalam sel tubuh kita. Adanya proses metabolisme dalam sel tubuh kita, tentu inilah yang menyebabkan tubuh organisme itu bisa beraktivitas. Ya. Sel tubuh hidup, maka tubuh kita akan hidup. Ya. Kemudian ada yang menyatakan sel adalah unit hereditas penyusun tubuh makhluk hidup. Kenapa? Karena di dalam sel ini terjadi atau terdapat materi genetik. Ada namanya DNA dan RNA. Dalam sel tubuh kita ada materi genetik DNA dan RNA. DNA ini ada dalam inti sel, kemudian RNA ini diproduksi oleh DNA, kemudian dikeluarkan dari inti sel menuju ke sitoplasma atau ribosom. Nah,
sel dikatakan unit hereditas. Kenapa? Karena DNA menjadi cetakan. Cetakan terbentuknya sebuah karakter. Karakter apa yang dimiliki oleh makhluk hidup? Tentu banyak. Salah satunya adalah misalnya karakter tentang kulit. Ada kulit hitam, kulit putih. Nah, terbentuknya sebuah karakter itu karena adanya cetakan DNA. Dan DNA ini ada dalam inti sel. Makanya sel dikatakan unit hereditas penyusun tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, sel itu dikelompokkan menjadi dua macam. Ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Apa itu sel prokariotik? Sel yang tidak memiliki membran inti. Sel yang tidak memiliki membran inti. Ya, jadi sel itu mempunyai inti sel yang sering disebut nukleus. Tapi ada sel yang membran intinya tidak ada, sehingga intinya tidak jelas. Kalau dilihat di mikroskop tidak jelas intinya, kelihatan. Nah, inilah dinamakan sel prokariotik. Contohnya sel bakteri. Sel bakteri. Jadi sel bakteri itu tergolong ke dalam sel prokariotik. Jadi kalau kita lihat di mikroskop itu sel bakteri, maka inti selnya itu tidak kelihatan jelas di mikroskop karena tidak memiliki membran inti. Contoh yang lain misalnya alga biru hijau. Ada alga yang biru hijau. Alga biru hijau, Cyanophyceae. Itu tergolong ke dalam makhluk hidup yang sel prokariotik. Ini bersel satu. Ya. Bakteri dan alga biru hijau ini bersel satu. Kemudian sel yang kedua adalah sel eukariotik. Apa itu sel eukariotik? Sel yang memiliki membran inti. Ya, jadi karena memiliki membran inti, atau apa itu membran? Membran itu adalah pembatas inti, pembatas yang membatasi paling luar. Karena punya membran inti, maka ketika dilihat di mikroskop itu intinya jelas. Nah, contoh sel yang eukariotik ini kita bisa lihat misalnya pada hewan bersel satu. Jadi ada hewan bersel satu, contohnya hewan protozoa. Protozoa itu contohnya amoeba, ya, paramecium, ya, paramecium yang seperti sandal itu di kelas 10 telah dipelajari. Euglena dan hewan yang bisa dilihat langsung dengan mata. Berarti hewan yang multiseluler, yang banyak sel. Itu sudah pasti bahwa selnya ini adalah sel eukariotik. Yang intinya jelas kelihatan, sudah dipastikan bahwa semua sel yang multiseluler, yang banyak sel, yang disusun oleh banyak sel, itu tergolong ke dalam sel eukariotik. Kalau sel prokariotik itu sel yang bersel satu, hewan atau tumbuhan bersel satu. Contohnya bakteri dan alga biru hijau. Kalau alga biru hijau itu ada yang golongkan ke dalam tumbuhan dan ada juga yang golongkan ke dalam hewan.
Ya. Jadi itu dua, alga biru hijau dan bakteri, itu merupakan organisme bersel satu. Ya. Kemudian kita selanjutnya adalah bagaimana susunan sel dari sel yang prokariotik, contohnya bakteri. Jadi susunan selnya tentu kalau kita lihat gambarnya memiliki dinding sel, kemudian memiliki DNA yang berbentuk sirkuler, kemudian memiliki membran sel, kemudian memiliki flagel, alat gerak, memiliki sitoplasma, memiliki ribosom, memiliki kapsul, dan memiliki plasmid. Ya. Jadi sel bakteri ini adalah sel prokariotik. Kalau kita lihat bentuk selnya, ya, merupakan sel uniseluler, organisme uniseluler, organisme yang bersel satu. Jadi tubuhnya hanya dibangun oleh satu sel, sering disebut organisme uniseluler, dan prokariotik. Nah, kalau kita lihat dia punya dinding sel. Dinding sel dari bakteri ini punya ciri khas dibanding misalnya dinding sel tumbuhan. Ya. Apa ciri khasnya? Dinding sel bakteri ini punya zat namanya peptidoglikan. Jadi apa itu zat peptidoglikan? Zat ini menjadi penanda apakah bakteri ini masuk ke dalam gram positif atau masuk ke dalam gram negatif. Jadi ada fungsinya ini. Zat peptidoglikan ini punya fungsi sebagai penanda bakteri ini masuk ke dalam gram positif atau gram negatif. Tentu namanya dinding berfungsi sebagai pembatas, sebagai tempat keluar masuknya zat yang berfungsi untuk agar menjaga isi sel. Ya, menjaga isi sel sebagai tempat keluar masuknya zat, karena pada dinding ini ada lubang atau ada celah yang dinamakan plasmodesmata sebagai tempat keluar masuknya zat. Kemudian selanjutnya adalah DNA sirkuler. Jadi bakteri itu punya juga DNA yang berbentuk sirkuler. Karena ciri dari sebuah organisme itu punya DNA. Kalau sebuah organisme tidak punya DNA berarti bukan organisme. Kalau sesuatu yang punya DNA berarti itu adalah organisme atau makhluk hidup. Kalau tidak punya DNA berarti itu bukan makhluk hidup. Makanya virus itu digolongkan makhluk hidup karena punya materi genetik DNA atau RNA. Kemudian makhluk hidup yang lebih besar dari virus inilah bakteri. Bakteri itu ya jelas dia punya DNA. Ya, DNA. DNA ini bentuknya sirkuler, yang biasa disebut plasmid. Nah, sebenarnya ini plasmid pada bakteri ada kegunaannya. Plasmid bakteri ini digunakan pada materi bioteknologi. Apa itu? Ada cabang biologi namanya cabang bioteknologi. Bagaimana menggabungkan antara teknologi dengan
makhluk hidup yang menghasilkan sebuah produk. Jadi pada cabang bioteknologi ini dihasilkan sebuah produk bioteknologi, contohnya pembuatan hormon insulin. Ya. Pada pembuatan hormon insulin ini melibatkan bakteri, di mana plasmid dari bakteri ini bisa dikeluarkan dari intinya, kemudian dipotong dengan menggunakan enzim retriksi, kemudian dikombinasi dengan plasmid ini digabungkan dengan DNA dari pankreas misalnya, pankreas manusia misalnya. Jadi DNA pankreas dikeluarkan juga dari intinya. DNA pankreas dikeluarkan dari inti sel dari pankreas, dipotong juga dengan menggunakan enzim retriksi, kemudian dilem atau digabungkan dengan plasmid. Nah, setelah plasmid ini digabungkan dengan DNA pankreas, plasmid ini yang merupakan plasmid rekombinasi antara DNA plasmid dengan DNA pankreas. Plasmid ini dimasukkan kembali ke dalam bakteri. Nah, nanti bakteri ini dikembangbiakkan. Selanjutnya bakteri ini akan menghasilkan hormon insulin. Hormon inilah yang akan dimasukkan ke dalam botol-botol, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mengobati pasien-pasien yang berpenyakit diabetes atau penyakit gula darah. Karena fungsi dari insulin itu adalah menyeimbangkan gula darah di dalam tubuh kita. Ya, insulin ini begitu disuntikkan ke dalam tubuh yang mengidap penyakit gula, insulin ini dapat mengubah gula darah yang berlebih di dalam tubuh menjadi glikogen namanya, yang akan disimpan di hati dan di otot, sehingga gula darah itu akan menurun. Karena sebenarnya orang yang berpenyakit gula darah itu karena kelebihan gula. Kenapa kelebihan gula? Karena ada kerusakan pada pankreasnya. Sehingga tidak bisa menghasilkan insulin. Insulin kan mengubah glukosa jadi glikogen yang akan disimpan di hati dan di otot. Tapi jika ada kerusakan pada pankreas, maka inilah gula darah akan meningkat terus. Oleh karena itu, salah satu cara yang digunakan adalah bagaimana memproduksi insulin di luar tubuh, yaitu dengan cara mengembangkan produk bioteknologi. Yaitu bagaimana caranya tadi, itu plasmid dari bakteri dikeluarkan, kemudian dipotong. Setelah dipotong dengan enzim retriksi, dilem dengan kemudian DNA pankreas juga dikeluarkan, dipotong juga dengan enzim retriksi. Setelah dipotong, kemudian digabung dengan DNA pankreas dengan DNA plasmid. Setelah digabung dengan sebuah lem namanya enzim ligase. Setelah itu dimasukkan kembali ke dalam bakterinya. Nanti bakterinya dikembangbiakkan. Bakterinya inilah yang akan menghasilkan hormon insulin. Ya. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kita lanjut lagi bahwa bakteri itu juga punya sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Cairan yang terdapat di dalam sel. Ya, cairan terdapat di dalam sel. Nah, tentu dalam sitoplasma ini berisi air, kemudian berisi garam-garam mineral, tentu ion-ion, ya, berisi ion-ion, kemudian terdiri atas nutrisi seperti asam-asam amino, kemudian terdiri atas glukosa, terdiri atas asam lemak, dan lain sebagainya. Inilah yang mengisi daripada sitoplasma.
Di mana sitoplasma itu adalah merupakan tempat terjadinya proses metabolisme atau reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Selanjutnya adalah ribosom. Jadi sel bakteri juga punya namanya ribosom. Ribosom ini adalah merupakan tempat terjadinya sintesa protein. Apa sebenarnya itu sintesa protein? Sintesa protein adalah proses menyusun protein. Kenapa protein itu disusun di dalam sel? Itu karena protein yang masuk ke dalam sel itu kan dalam bentuk asam amino. Nah, asam-asam amino yang masuk ke dalam sitoplasma itu belum berfungsi. Oleh karena itu, perlu disintesa atau disusun untuk berfungsi menjadi hormon atau enzim. Jadi, asam amino yang ada dalam sitoplasma itu ketika disintesa tentu dengan menggunakan cetakan. Proses sintesa protein ini menggunakan cetakan. Cetakannya apa? Cetakannya adalah DNA dan RNA. Jadi sintesa protein ini cetakannya DNA. Jadi protein-protein dalam bentuk asam-asam amino dicetak oleh DNA berdasarkan kode-kode genetik. Jadi susunan-susunan asam-asam amino ini membentuk sebuah namanya polipeptida. Polipeptida itu tidak lain adalah sebuah hormon atau enzim. Dan hormon dan enzim itulah yang bekerja langsung pada penciptaan sebuah karakter. Jadi sebenarnya bukan DNA dan RNA yang bekerja langsung pada penciptaan sebuah karakter. Yang bekerja langsung di sini adalah hormon atau enzim. Tetapi hormon dan enzim ini diproduksi dari hasil cetakan sintesa protein yang dilakukan oleh DNA dan RNA pada ribosom. Selanjutnya, bakteri itu punya kapsul. Ya, punya kapsul atau pelindung. Sehingga terkadang sewaktu-waktu itu bakteri pada lingkungan yang ekstrim, misalnya suhu terlalu tinggi atau terjadi kekeringan yang kepanjangan, maka bakteri itu bisa membentuk namanya endospora, di mana tubuhnya dilapisi oleh sebuah kapsul yang melindungi, di mana kapsul ini mengandung cairan yang lebih banyak sehingga dapat melindungi bakteri dari sebuah kekeringan. Kemudian itulah bakteri. Selanjutnya kita masuk ke sel tumbuhan.